Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa Maha Tinggi, yang kami sapa di Kau melalui Putramu Yesus Kristus. Kesempatan demi kesempatan disediakan bagi kami, dan kami sangat bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kami boleh kembali membaca firman-Mu. Biarlah kiranya di dalam tuntunan Roh Kudus, kami dapat mengerti firman-Mu, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam keseharian hidup kami, dan iman kami dapat semakin bertumbuh kokoh dalam diri kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga, dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu, persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Dia menerima dan mengampunimu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai menyadari perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan, itu adalah langkah awal menuju sebuah pertobatan. Namun sering sekali, kesadaran akan perbuatan dosa tersebut malah mengantarkan kita ke lorong frustasi yang lebih dalam. Kita merasa kotor dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan Tuhan, atau kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk melepaskan jerat dosa. Kita enggan datang menghadap Tuhan untuk mengakui kesalahan, memohon pengampunan, dan memohon pertolongan Tuhan. Keengganan tersebut adalah sebuah kendala yang besar yang akhirnya menggagalkan kita untuk bertobat. Kendala yang kita bangun dari pengertian diri sendiri bahwa kita tidak layak datang kepada Tuhan. Kita sangat takut menghadap Tuhan karena kita merasa diri kita sudah sangat berdosa, yang berulang melakukan dosa yang sama, atau bahkan semakin banyak lagi melakukan dosa-dosa lainnya karena menuduh diri sendiri hidup memang sudah ditetapkan pada klaster dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang diceritakan pada nats bacaan kita, bahwa seorang yang penuh kusta, ketika ia melihat Yesus, ia justru datang mendekat dan menjatuhkan diri tersungkur atau menyembah Yesus. Tanda bahwa ia sangat menghormati Yesus, seraya dengan kerendahan hatinya. Tanpa memaksakan kehendaknya, ia berkata kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dan seketika itu pula sembuhlah orang itu, karena Yesus mau mentahirkan dia. Padahal kala itu, orang yang berpenyakit kusta dianggap najis. Pandangan terhadap penyakit kusta ini tidak dianggap sebagai persoalan medis, tetapi lebih kepada persoalan teologis, di mana orang menderita penyakit kusta dianggap sebagai orang berdosa yang mendapatkan hukuman penyakit kusta yang datang dari Allah. Penderita tidak boleh mendekat dengan orang lain, agar orang lain tidak menjadi najis pula, karena bila dalam kondisi najis akan menghalangi orang melakukan banyak hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan, sehingga mereka harus mentahirkan diri terlebih dahulu, datang kepada imam dan memberikan persembahan untuk pentahirannya
seperti yang Yesus pesankan kepada seorang kusta yang baru disembuhkannya tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang saat ini merasa berdosa dan tidak layak menghadap Tuhan, mari kita belajar dari seorang yang berpenyakit kusta ini, yang selama hidupnya harus mengucilkan diri, yang dia sendiri menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis, apalagi pandangan orang lain terhadap dirinya. Orang lain pastilah memandang rendah dirinya, bahkan secara otomatis menghakimi si orang kusta ini adalah orang yang berdosa. Walau dalam kondisi demikian, orang kusta ini dengan yakin datang mendekati Yesus. Ketika kita orang berdosa ini, yang telah menyadari perbuatan-perbuatan dosa kita, segeralah bertobat, buang jauh perbuatan dosa-dosa itu, dan terimalah Yesus. Yakobus 1 ayat 21 berkata, "Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang kusta itu mempunyai sikap yang patut untuk kita contoh. Ia berkeyakinan, penuh hormat, dan dengan kerendahan hati, ia memasrahkan hidupnya kepada Yesus. Kedatangannya diterima oleh Yesus, dan atas kehendak Yesus, Yesus bersedia mentahirkan orang itu, dan orang itu sembuh dari penyakit kustanya. Bila kita bersikap yang sama seperti orang kusta tadi, dan datang kepada Yesus, Yesus pasti juga akan menerima kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 37b demikian, "Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan setelah datang kepadanya, akuilah dosa-dosa kita di hadapannya, serta memohon pengampunannya, maka ia juga akan mengampuni kita." 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara, mari kita yang berdosa ini menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita untuk datang kepada Yesus. Ia pasti mau menerima dan mengampuni kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan hati kami, orang berdosa ini. Kami menyadari bahwa kami memang manusia yang lemah, yang selalu gagal, yang selalu berbuat salah. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon pengampunan-Mu. Engkau begitu baik mau menerima kami. Bahkan sebelumnya, Engkau telah rela mati bagi kami, hanya untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Kami mohon, kuatkanlah iman kami, agar kami dapat lepas dari perbuatan-perbuatan dosa kami, agar kami tidak mengulanginya lagi. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul akan dosa-dosanya. Biarlah kiranya mereka, Tuhan berkenan mengingatkan mereka untuk datang kembali kepadamu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon, sertailah kami, jagalah kami ya Tuhan, kami ingin selalu memuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.